sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind, it's not everything. Pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind, kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dharma TV, bagaimana kita mengenali perangkat yang ada di dalam diri, mengelolanya untuk suatu tujuan bersama sebenarnya. Tujuan manusia itu ingin bahagia. Mungkin ada yang sepakat, mungkin ada juga yang tidak sepakat. Tapi kalau pengalaman pribadi saya, kebahagiaan adalah menjadi tujuan kita semua, bahkan semua makhluk. Baik pemirsa Dharma TV, kali ini kita akan membahas bagaimana ternyata banyak sekali keluarga-keluarga yang belum menemukan kebahagiaannya. Bahkan bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka ternyata tidak bertujuan untuk bahagia. Nah, kita akan berdiskusi tentang hal ini dengan dua orang narasumber kita. Tema kita adalah peran keluarga dalam pendidikan anak. Nah, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Kebetulan saya atau kami semua ini ada di sebuah tempat, yaitu sekretariat dari Sabto Dharma yang berada di Kota Lawang. Jadi ini adalah sekretariat Jawa Timur. Ini kita tanyain bener apa enggak nih. Kita sapa yang pertama adalah Mas Hari Nugroho. Wah, tak cukup Mas saya soalnya si Entom ini. Monggo. Rahayu, apa kabar? Baik. Iya, ini bener ya di Sabto Dharma ya? Betul. Ini pusat Jawa Timur ya katanya, sekretariatnya ya? Ya, sekretariat Jawa Timur juga sekretariat Kabupaten Malang. Oh gitu ya, baik. Sudah lama Mas di Sabto Dharma ini? Sudah, mulai tahun 1987. Loh, berarti saya masih remaja waktu itu. Saya kira putih-putih bisa. Ya. Lama sekali ya. Baik, monggo disapa dulu pemirsa Dharma TV. Selamat sore para pemirsa Dharma TV. Saya Hari Nugroho. Perkenalkan, dan kebetulan saya juga sebagai pengurus Sabto Dharma di Kabupaten Malang. Rahayu. Iya, Rahayu satu. Baik, yang kedua ini kebetulan teman yang sudah sangat lama dan tidak pernah berjumpa, Pak Jayusman. Apa kabar Pak Jayusman? Sehat, seger waras. Seger waras ya. Kayaknya kok jauh lebih muda nih. Kelihatan begitu. Setelah pensiun. Begitu. Nah, tidak ada pikiran lain, jadi tidak stres. Tidak mengalami stres. Oh iya, stres dalam kerja dulu ya. Ada yang harus ngatur ya. Selesaikan. Iya, ya Pak Jayusman, monggo disapa dulu pemirsa Dharma TV. Oke, pemirsa Dharma TV yang berbahagia, Pamuji Rahayu, salam waras. Saya M. Jayusman selaku Ketua Persada Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jayusman. Dan ketika salam waras tadi diucapkan, ada yang menggema waras gitu. Iya. Ternyata di belakang kita, pemirsa, di depan saya, di depan kami, inilah warga Sabto Dharma dari berbagai penjuru. Katanya kalau diundang semua nggak cukup tempatnya. Jadi dedengkotnya aja. Baik, pemirsa Dharma TV. Ya, kita akan membahas nih Pak Jayusman dan Mas Hari ya, saya panggilnya Mas Hari atau Mas Nugroho? Hari. Mas Hari ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang peran keluarga dalam pendidikan anak. Nih, saya ingin tanya sama Mas Hari dulu deh. Mas Hari, putranya berapa Mas? Saya putra saya dua. Dua sudah besar-besar? Udah, satu baru nikah, satunya. Udah nikah? Ini mau cucu nih? Iya. Sebentar lagi mungkin, doakan saja. Wow, ternyata sudah berhasil melepas satu putrinya, putri ya? Putri semua. Semuanya putri, tadi paling ganteng Dewi Arjuna iki. Iya. Ya, Mas Hari, apa yang dirasakan kalau penjenengan ini berarti sudah berpengalaman di dalam mendidik anak ini ya ceritanya. Apakah menurut penjenengan sudah berhasilkah mendidik anak sampai bisa menikahkan? Iya, kalau dikatakan berhasil relatif ya menurut orang lain, tapi bagi saya secara pribadi saya katakan berhasil. Karena apa? Ya khususnya dalam pembinaan spiritual, anak-anak saya kebetulan dua-duanya
saat ini sudah mengikuti jejak saya sebagai seorang sabda dharma. Oh gitu. Itu yang paling membanggakan bagi saya. Oh wow. Jadi bukan karena sudah dilamar sama orang gitu ya tujuannya ya? Bukan. Ternyata keberhasilan kan anakku dilamar, berarti aku sukses ini. Ini keberhasilan dalam regenerasi saya sebagai seorang sabda dharma. Oh iya. Dan saya rasa itu perwujudan dari Sabta Dharma sendiri di dalam keluarga, begitu ya kira-kira ya Mas Hari ya. Kenapa kalau menurut Mas Hari faktor keluarga menjadi utama untuk mendidik anak-anak? Iya, karena yang paling instan itu sebetulnya bagi saya ada keluarga. Karena kalau di luar, di sekolah itu kan ini pengaruh cukup besar sekali ya, di lingkungan luar itu. Sehingga kalau kita nggak instan mendidik anak mulai dari dini, ini pengaruh luar itu kuat sekali. Makanya kami mendidik anak itu bagaimana, walaupun anak putri semua ya. Yo. Saya sampai sekarang ini hubungan kami dengan anak itu sama seperti waktu masih kecil, sehingga sangat dekat sekali gitu ya. Sehingga mau ada apa-apa itu mereka terbuka dan ada rasa segan. Jadi kalau buat tidak baik itu kan segan karena kita sangat dekat hubungan ya. Ya. Mereka manja pada kita, dan kalau sudah seperti itu kan ya ini resep mungkin ya yang bisa kami tularkan supaya mereka anak-anak kita itu bisa ya dengan orang tua itu ada rasa hormat, ada rasa segan karena kedekatan tadi itu. Ya. Komunikasi yang terbangun dengan baik saya rasa ya. Engko jangan-jangan tukaran bojone, "Pak, bojoku, Pak." Ngono. Saking gedhe bapake. Nah, kalau ini kalau begitu keluarga sekarang ini kan betul baru keluarga. Udah saya lepas sudah, itu udah urusannya, dia punya kehidupan sendiri. Oh gitu ya? Iya, jadi harus bisa memilah-milahkan lagi. Sudah ada pembimbingnya sekarang. Iya. Ini ceritanya Mas Hari yang semudah ini bisa melepaskan putrinya mungkin dengan perasaan lega, aku iso nglepasno gendukku iki jadi seorang yang mandiri. Mungkin begitu ya Mas Hari ya perasaannya ya. Lah Pak Jayusman kalau Pak Jayusman putrinya berapa? Putranya berapa? Putra putri saya 14. Oh ya? Yang ada 4, maksudnya 2 laki-laki, 2 perempuan. Loh, ini sudah menikah semua? Yang 2 sudah. Oh 2 sudah malah? Sudah ucul. Putri dan putra? Putranya 2 ini sudah, tinggal yang putri 2 ini. Oh iki senggarai. Saya agak ini putri cedek bapak soalnya. Biasanya. Nyari figurnya juga bapak nih kayaknya. Pak, bagaimana bapak mendidik anak-anak yang pria yang ini sekarang pria nih? Jadi sangat normatif sekali ya untuk kita sebagai orang tua dalam rangka mendidik putra putri kita itu. Karena begini, dengan kondisi keberadaan zaman yang sekarang ini, ya kan banyak pengaruh. Ya. Nah ini memang ada keluarga yang smooth, lancar di dalam mendidik putra putrinya. Tetapi ada juga yang tidak. Tetapi ini bukan merupakan sebuah kegagalan, tapi kitalah yang harusnya selalu memacu anak sesuai dengan koridor moral dan etika serta sopan santun. Itu yang utama, karena pendekatan ini melalui pendekatan spiritual. Gitu. Oleh karena itu permasalahan ini mesti ada di dalam keluarga, utamanya sekarang laki-laki, ya kan, pergaulannya lebih bebas, lebih luas daripada perempuan yang memang agak terbatas kan begitu. Kita harus memonitor yang laki-laki ini. Nggak izin ya. Umpamanya sekarang kalau di era sekarang kan merokok sudah biasa. Tapi anak saya enggak. Gitu ya. Enggak. Jadi kalau sudah kerja baru boleh merokok. Karena dia sudah mulai penghasilan kan gitu. Nah, kalau belum ya tetap. Jadi model-model menurut pribadi saya sendiri, subjektivitas kita itu model militer itu masih penting. Apa Pak model militer? Artinya disiplin itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Contoh yang paling gampang adalah tentang bagaimana mereka harus sujud menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu proses penting karena kita akan mendidik mereka menjadi orang-orang yang memiliki spiritual yang cerdas. Ini yang utama. Yang kedua adalah secara fisik, bangun harus setengah 6. Harus. Kalau enggak ya harus. Bagaimana caranya kita gitu. Karena ini mendidik anak untuk bisa mandiri awalnya. Jadi bangun pagi setengah 6, kemudian dia mempersiapkan diri untuk sekolah dan sebagainya. Ini harus kita tata mulai dari dini. Sehingga next kalau dia itu dewasa, ini tetap menjadi sebuah pakem dalam kehidupan dia. Itu yang terpenting. Betul. Sehingga
sampai hari ini pun putra putri saya pun juga tetap, artinya lek bapak nih sing ngomong ora wani opo-opo. Lek ibu kalau ibunya masih dibantah gitu loh. Nah ini memang karakter mendidik anak macam-macam gitu loh. Jadi tapi ini faktor, ya? nah faktor disiplin gitu. Artinya bukan kita kemudian lek anak ini ora oleh ngene orang, bukan. Tapi mana yang boleh dan mana yang tidak gitu loh. Ya. Nah itu yang terpenting buat kita. Oke. Gitu. Nah Pak, Bapak Jayusman kan sudah di Sabto Dharma berapa lama nih Pak? Baru tahun 90 saya. Baru tahun 90, itu sudah 29 tahun Pak, bukan baru lagi Pak. Nah apakah memang Sabto Dharma sangat menjiwai di keluarga penyedengan? Bukan sangat, tapi amat sangat. Ya. Gitu. Karena memang itu sebuah proses ya. Ya. Sehingga ketika kita banyak pilihan, tetapi yang lebih interest saya ke di sini itu yang kita pilih gitu. Walaupun saya dulu bukan orang Sabto Dharma karena gitu. Oke. Nah, tetapi begitu saya melihat ritus acara atau bukan tata cara di Sabto Dharma ini yang menuju kepada spiritual yang betul-betul menuju ke adiluhung, ke budi pakarti luhur, itu akhirnya saya nggak ke sana. Gitu loh, nggak ke sana. Oke. Nah, karena banyak pilihan, tetapi menurut saya yang paling itu ini. Cocok lah buat keluarga ya. Ini paling cocok buat keluarga. Kalau Mas Hari gimana? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dharma TV, kita akan tunggu jawabannya dari Mas Hari bagaimana Sabto Dharma menghidupi atau membuat suatu pendidikan budi pekerti di keluarganya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dalam Minutes Your Mind dan kedua narasumber kita hari ini dari Sabto Dharma, beliau adalah Mas Hari Nugroho dan Pak Jayusman. Ya, tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana Sabto Dharma menjiwai, menjadi jiwa di dalam keluarganya Pak Jayus yang 2 anak laki dan 2 anak perempuan. Ini Mas Hari tadi 2 anak perempuan ini, Mas Hari. Piye Mas Hari? Disiplin ala tentara tadi diterapkan nggak di keluarganya yang perempuan-perempuan ini anak-anaknya? Kok mengalem gitu, tadi kan manja gitu ya. Ya apa Pak? Ini karena perempuan, saya itu punya strategi. Jadi saya dengan ibunya udah komitmen ini. Kompak yang, iya, yang bagian kereng-kereng biar ibunya. Yang cerewet, biasanya perempuan kan cerewet ya. Kalau saya nggak banyak bicara. Tapi ya mereka lebih, apa ya, kalau dengan ibunya itu mereka lebih takut. Jadi begitu ibunya ngomong mereka takut. Kalau bapaknya ngomong, ini biasanya enggak. Jadi dianggap guyon. Karena kita memang ya gitu kayaknya. Tapi begitu kita sudah ngomong, saya ngomong, kelihatan serius dia tahu. Udah nggak berani. Jadi kita bagaimana, yaitu menjaga komunikasi dengan anak tadi sehingga kita tetap satu hati ya. Dengan gayanya kita itu anak merasa dekat. Tapi ada kalanya mereka merasa segan. Begitu kita udah mulai serius, mereka mulai takut. Nah, demikian juga dengan keterbukaan, ya. Mereka lebih terbuka dengan ibunya daripada saya, karena saya disiplin itu saya tanamkan. Itu artinya anak tidak boleh begini yang tidak baik, ya. Tapi ibunya itu lebih longgar, agar anaknya bisa bercerita apapun kepada ibunya. Nah, gitu. Sehingga kan dengan keterbukaan tadi nanti ibunya cerita sama saya. Jadi mata-mata. Iya, kalau kita semua ini like kereng kabeh tertutupan anak ya. Iya, nggak tahu apa yang dilakukan anak di luar gitu loh. Ada permasalahan apalagi kalau udah remaja, Bu. Wah, kenapa Pak kalau udah remaja ini? Pak Jayusman, gimana Pak Jayusman remaja-remajanya Putri Penyedengan? Ya, memang perlu pendekatan yang persuasif. Ya, kembali lagi kita di era globalisasi ini, milenium ini kan juga semuanya namanya dunia itu ada di tangan, terbuka kan? Gitu ya, informasi ya. Nah, oleh karena itu tetap kita melakukan semacam safety kepada mereka, memberikan satu katakan supervisor gitu ya, katakanlah memberikan penyeliaan supaya mereka tidak over. Di bahasanya ada bahasanya yang dulu itu penyeliaan ya. Karena iya, apa? Karena yang disampaikan Pak Hari tadi benar juga gitu loh. Tetap kita pada koridor keras, tapi ada kelembutan gitu. Mana saat kita harus keras, disiplin, dan mana saat kita juga harus memberikan kasih sayang kepada mereka, gitu loh. Apalagi di era ini betul-betul harus ketat, ya. Beli pulsa hanya sekian, cukup tidak cukup itu. Karena apa? Kita harus mendidik anak untuk mampu berpikir ternyata cari uang itu susah, gitu loh. Jadi kalau semuanya kita
pulsa kita berikan, semua kita berikan, mereka tidak memiliki suatu pemikiran bahwasanya hidup itu sulit, hidup itu susah. Enggak. Ternyata hidup itu gampang. Karena apa? Bapak Ibu selalu memberikan begitu. Nah, ini kita lah yang memberikan apa namanya? Rambu-rambu rem. Nah, rambu-rambunya di sini. Ya. Pak Jayusman, tadi Pak Jayusman mengatakan bahwa SQ bisa menjadi landasan bagi anak-anak. Ya. Apakah itu benar? Gimana Pak kalau di rumah Pak? Nah, spiritual quotient itu penting karena ini berkaitan dengan yang namanya nalar, naluri hidup seseorang yang dipandu dan diberikan katakanlah jalan oleh Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena kita tadi juga sempat menyampaikan pada sesi pertama bahwasanya manusia itu terdiri dari unsur Bapa, Ibu dan sinar cahaya Allah. Mau tidak mau setiap detik langkah yang dijalankan itu kembali lagi kepada kehendak yang Maha Kuasa. Tetapi harus ada proses pendidikan. Tidak bisa kita kemudian ini ajaran Sabta Dharma silakan jalan. Enggak, tetap kita pantau. Ya, jam 6, jam 7 waktunya sujud harus sujud. Nah itu kemudian ketika mereka mengikuti kegiatan penggalian gitu ya, sujud penggalian asal mula manusia secara ritual yang kita biasanya 6 hari 6 malam atau 12 malam, dia harus ikut. 1 tahun sekali harus ikut, harus ya. Ya itu proses untuk mereka memiliki spiritual quotient yang matang. Gitu ya. Jadi disiplinnya itu memang sejak usia berapa Pak Jayus mereka disiplin seperti ini? Sejak mereka SD kelas 1. Wow, sejak SD kelas 1 harus ya. Oke, kalau Mas Hari sejak usia berapa dikenalkan anak-anak pada Sabto Dharma? Iya, kita mulai. Ini dari agama tertentu atau memang sudah di kepercayaan ya dari Sabto Dharma? Sudah. Jadi mulai mereka sudah mulai bisa bicara, kita sudah ajari ya tentang Aswatiga kita kenalkan ya. Ucapan Allah yang Maha Agung, Allah yang Murokim, Allah yang Maha Adil itu kita kenalkan. Sehingga pada begitu dia sudah mulai bisa menghafalkan. Nah, doa-doa dalam sujud kita latih, walaupun ini bukan, kalau di Sabta Dharma ini secara wadak ya. Jadi tidak dengan rasa, itu kita ajarkan. Walaupun dia hanya bungkak-bungkuk tidak apa-apa, tapi dia sudah melaksanakan itu. Dan sampai sekarang ya kami bersyukur dengan kedisiplinan tadi. Kalau kita jam 7 waktu sujud, kita tunggu. Ya, namanya anak kadang-kadang alasan, waduh saya mau tidur dulu, aku capek dan sebagainya. Enggak, ayo kita sujud bareng-bareng dulu. Gitu. Jadi nggak kayak mama saya, iki warisanku, pokoknya kudu melo iki. Beda. Begitu ya. Agak harus ditekan disiplin tadi loh Pak, biar anak-anak itu ya. Oke, jadi ini tadi rupanya memang sudah menjadi landasan dari keluarga ini, konsep Sabto Dharma ini sudah menjadi landasan di dalam keluarga ya Pak. Terus terang Pak, jodohnya dapatnya orang Sabto Dharma juga bukan? Diharuskan. Begitu Mas Ari? Iya, kebetulan anak saya jodohnya juga Sabto Dharma. Kebetulan loh, ini diharuskan. Tapi apakah tidak terbuka untuk yang lain? Ya masih terbuka, tetapi nanti frame-frame di ajaran Sabta Dharma harus dilakukan gitu loh. Tidak harus lepas landas begitu aja, enggak. Frame Sabta Dharma harus ada di dalam keluarga ini gitu loh. Ya. Kan sudah dikasih rambu-rambunya. Jadi harus bagaimana ini. Nah, Pak Jayusman, di dalam pendidikan sekolah kan ada pelajaran agama tuh. Iya. Jadi ikutnya agama apa? Jadi kita tetap pendidikan kepercayaan, Ibu. Karena apa? Sekarang ini pemerintah sudah memberikan hak sipil kepada penghayat Sabta Dharma. Iya. Betul. Tapi sebelumnya memang tidak. Tapi tidak ada ya. Tidak ada. Tapi itu kan sebuah tuntutan bagi kami. Kita ini anak negeri yang memiliki negeri ini awalnya kan begitu. Betul. Nun sewu ini yang mohon maaf, yang lain kan juga pendatang. Enggak apa-apa, saya maafkan ya Pak. Ya maafkan ya. Kan ini yang menjadi jadi apa namanya? Kok jadi yang punya rumah kok jadi kegeser gitu ya. Maka hak sipil kita sudah. Jadi Permendikbud 27 2016 itu sudah memberikan layanan pendidikan kepada putra-putri kita dari penghayat kepercayaan dari SD, SMP, SMA. Bahkan beliau ini salah satu gurunya. Oh gitu. Saya baru tahu loh, padahal 2019 sekarang. Kemana aja saya Pak ya? Jadi sejak 2017 2016 itu sudah ada. Nah, termasuk sekarang di perguruan tinggi juga tidak ada masalah. Mereka mahasiswa mau ngambil pendidikan kepercayaan tidak mengambil salah satu agama, tidak masalah sekarang.
Dan inilah sebuah keterbukaan, kesetaraan, kemerdekaan tunggal. Nah, kemerdekaan dari hak asasi kita sebagai warga penghayat itu sudah mulai didobrak begitu. Ini kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Luar biasa dan pemerintah, atas perjuangan gitu ya. tentang keadilan sebenarnya ya. Diperlakukan dengan adil nih. Jadi Sabto Darmo ini terus terang sudah di berbagai wilayah di Indonesia kah? Ya. Kita itu sekarang sudah ada 19 provinsi. Di Indonesia ini. Sedangkan di Jawa Timur ini ada 23 kabupaten kota di Sabta. Dan setiap kabupaten kota minimal ada 2 atau 3 sanggar seperti ini. Dan itu bersifat mandiri, belum ada bantuan dari pemerintah. Ini betul-betul swadana daripada warga semuanya. Suki-suki tiba-tiba. Nah, kekayaan itu dari Allah Yang Maha Kuasa. Seger waras tadi loh, Bu. Luar biasa seger waras rohani jasmani itu dari Allah Yang Maha Kuasa. Kemudian apa yang kita berikan kepada Sabta Dharma kalau bukan wujud nyata seperti ini, salah satunya, Ibu. Luar biasa. Nanti kita bisa shoot di keliling ya di sini. Ternyata memang ajaran ini yang bersumber pada sang sumber itu tadi. Sepertinya sang sumber ini maha kaya sehingga apapun bisa kita wujudkan atas asal niatnya baik gitu ya, Pak, kira-kira Pak. Niat baiknya. Oke. Di dalam pendidikan keluarga Pak Jayus, adakah pernah mengalami, pasti kalau mulus-mulus sesuatu, ada nggak pernah mengalami kendala-kendala di dalam? Kalau kendala itu pasti ada, karena hidup itu fluktuatif. Kadang-kadang kurva itu naik, kadang-kadang kurva itu turun. Nah, pada saat turun ini kita harus waspada. Nah, ya, kita memberikan semacam katalah analisis apa yang menyebabkan ini seperti ini. Contoh aja, anak kan tidak mesti stabil, kadang-kadang labil karena pengaruh teman. Ya, betul. Nah, kita harus selalu memonitor ini. Ketika anak itu gelisah, ketika anak berbuat ini, kita yang harus mampu untuk mendeteksinya. Artinya kita tidak langsung menjustifikasi, opo salahmu, apa salahmu, enggak. Kenapa kamu demikian? Sebabnya Sebabnya apa? Sebab akibatnya seperti itu. Ini yang perlu kita analisis. Begitu kita tahu pokok permasalahannya, oh ini, baru kita memberikan semacam justifikasi, tetapi tidak secara frontal, tapi pendekatan secara persuasif. Itu yang terpenting. Oh, gitu ya. Tetap memberikan kasih sayang, walaupun disiplin secara militer juga ada. Ada keseimbangan begitu. Saya daftar jadi anaknya Pak Jayus. Ya, asik nih. Wow, jadi sejak kecil anak-anak sudah diajak berpikir secara kronologis sebab akibat. Seperti itu ya Pak ya? Harus. Jadi ini resikonya ini kira-kira gitu ya, kira-kira gitu ya. Harus seperti itu aja, anak diajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu, disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab ya, menjadi dewasa. Mas Hari, putri-putrinya menjadi dewasa nggak sekarang? Saya kira sangat dewasa. Sangat dewasa ya. Dan saya ingin tanya nih ke penjenengan berdua, berapa persen sih pendidikan formal ini menyentuh di dalam pendidikan SQ, EQ dan IQ? Kita bahas ya setelah ini ya. Baik pemirsa Dharma TV, apakah pendidikan formal mempunyai juga sumbangan yang besar terhadap pendidikan karakter anak-anak? Kita akan bahas setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, Mas Hari dan Pak Jayusman. Dan tentunya selamat siang atau sore atau malam ini bagi siapapun yang baru saja memutar channel Dharma TV. Salam jumpa bagi Anda yang berada di kota lain, Kediri, Madiun, Jombang, Malang Raya dan seluruh dunia, karena siaran Dharma TV bisa dilihat di alamat streaming ini. Baik, masih di bahasan kita tentang bagaimana pendidikan, peran keluarga dalam pendidikan anak. Nah, tadi sudah dibahas tentang peran di keluarga nih. Nah, sedangkan sekian jam nih anak-anak berada di sekolah loh. Sekarang ada yang namanya sekolahnya itu full day loh. Kok ya full day ya? Mana ketemu bapak ibu mereka turu tiba Mas Hari, gimana? Ngalamin yang full day nggak anak-anak? Belum ya, berarti masih yang normal ya. Zaman dulu normal, saya normal full day. Yang nomor 2 ini pernah. Cuman karena sekolah ini ada keberatan dari orang tua, karena mereka begitu hari Sabtu mestinya libur sama Minggu, dia nggak pulang ke rumah temannya, jadi sama sekolah dikembalikan ke 5 hari. Saking suwene di sekolah lali alamat omahe Mbak. Terus Mas Hari gimana? Pendidikan formal pengaruhnya berapa persen sih sebenarnya? Kalau menurut penjenengan, jujur aja. Tentang moral ya? Atau? Ya secara keseluruhan lah. Secara keseluruhan. Pendidikan juga kan guru juga. Ya.
Iya, katakanlah kalau menurut saya ini persentase antara 40-60 lah. Kalau sekolah bisa 40, tapi 60 itu yang di rumah ini berperan penting. Karena sekolah kan butuh untuk kecerdasan, ya, intelektualnya. Tapi untuk spiritualnya kan orang tua harus membimbing betul, karena ini yang harus dijadikan acuan baku bagi mereka untuk membimbing nalarnya itu. Ini harus diperkuat spiritualnya ini, sehingga nanti di intelektualnya itu walaupun dia intelek, tapi dia punya pegangan rambu-rambu, batasan bagaimana dia mengaplikasikan dalam kehidupan kecerdasannya itu, nggak salah langkah. Pak Jayusman, 40 pendidikan formal, 60 pendidikan di keluarga. Kayaknya bentar lagi formal tidak perlu deh Pak. Anak-anak belajar dari gadget Pak, nggak perlu tutup pergi sekolah Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak, apakah EQ, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, itu bisa diperoleh di komunitas ketika anak-anak sekolah sebagai masyarakat kecil, contoh masyarakat kecil sebelum mereka terjun ya. Gimana Pak menurut Pak Jayusman? Jadi emotional quotient itu atau kecerdasan emosi itu memang tahapannya memang dari pergaulan. Satu di sekolah, yang kedua di lingkungan masyarakat. Betul. Karena kecerdasan emosional ini tergantung daripada sifat anak itu sendiri. Itu tidak bisa ditinggalkan karena sifat dasar anak itu ada. Nah, sifat dasar anak ini terbentuk ketika ibu bapak ini sudah dalam proses ibunya mengandung. Dari awal ya, penciptaan ya. Konsep Sabta Dharma inilah sebetulnya mengharapkan manusia yang memiliki budi pakarti luhur. Oleh karena itu, awal daripada testing dumadi ini, maka selama ibu mengandung dan selama itu juga bapak harus melakukan puasa. Puasa apapun, dalam arti puasa yang tidak boleh berbuat jelek, apapun perkataan, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya, itu termasuk kepada tanaman, binatang dan sesama manusia. Karena emosi ini akan terbentuk di sini gitu loh. Kalau perilaku anak ini memang ada pengaruh dari perilaku bapak ibu pada saat awal mengandung. Ya, pada saat awal pembuatan malah. Kalau itulah ini ya. Soal itu. Ini sangat berpengaruh. Maka di ajaran Sabta Dharma mengharapkan ini untuk selalu dilakukan oleh setiap insan, individu, warga Sabta Dharma gitu loh. Makanya di sini ada tata cara bagaimana nantinya memperoleh putra-putri yang memiliki nafsu budi pakarti yang luhur sesuai dengan kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Nah, sifat ini memang akan terbentuk gitu. Oleh karena itu pembentukan ini juga terpengaruh apakah kita sebagai orang tua memberikan pengaruh positif melalui spiritual quotient. Itu dasar gitu loh. Pokok dasar di sini karena hidup kita tidak terlepas daripada kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Walaupun kita diberikan kekuasaan, tetapi kekuasaan untuk mengelola diri. Gitu. Ini sehingga sangat berpengaruh gitu. Tapi pendidikan formal ini juga sangat penting karena kaitannya dengan intelektualitas mereka. Sehingga karena di sini ada 3 hal. Betul. Intelektual kan sekarang informasi bisa didapat dari mana saja Pak, tidak harus di sekolah formal loh. Betul. Tetapi ini kan tidak mutlak. Tidak mutlak karena setiap individu harus memiliki kompetensi. Yang namanya knowledge, attitude dan behavior. Nah, satunya itu. Masih perlu ya berarti pendidikan formal. Pendidikan formal penting karena ini untuk masa depan mereka. Kalau dikatakan Mas Hari 40% setuju nggak? Mungkin sedikit agak berbeda begitu. Berapa Pak? Jadi kalau bisa 50-50. Gitu. Faktanya apa? Faktanya 50-50 apa 40-60? Faktanya? Secara heterogenitas itu mungkin 50-50 ya. Harapan kita ke sana loh Bu. Jangan sampai kemudian kita sebagai anak bangsa ini terpuruk dengerin bangsa yang lain kan gitu. Mas Hari PR buat panjenengan. Baik, sebagai guru ya. Ini sekarang ada pertanyaan ini rupanya. Nanti kita coba untuk diskusikan ya. Monggo siapa yang akan bertanya dari warga Sabto Dharma? Pak Nyoto dulu. Nah, ini saya sudah kenal nih dengan Bapak. Tapi sebutkan namanya Pak, kenalkan dengan pemirsa Pak. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Sama-sama. Pertama-tama kami mengucapkan Pamuji Rahayu dan salam waras. Waras ini. Perkenalkanlah, nama saya Suyoto, ya. Alamat Lawang. Ya. Untuk ini kami bertanya yang berkaitan dengan pendidikan karakter anak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jayus maupun Pak Ari.
Maka dengan demikian sesuai dengan teknologi yang sangat canggih yang berkaitan dengan medsos, ya, betapa pengaruhnya sangat besar sekali terhadap putra-putri kita. Ya. Maka dengan demikian HP bisa melenyapkan apa saja yang terjadi, ya, termasuk ya, bisa melenyapkan kasih sayang, ya, terhadap keluarga. Juga HP bisa melenyapkan generasi penerus. Juga HP bisa melenyapkan waktu yang berharga, ya. HP bisa melenyapkan masa depan anak-anak kita. Bahkan juga HP bisa melenyapkan perkawinan juga ini. Maka dengan demikian pertanyaan saya, ya, bagaimanakah mendidik anak, ya, dengan tata cara menurut ajaran Sabto Dharma, dengan tata cara ritualnya. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan. Saya kira terima kasih Pak Mujidahayu dan salam waras. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Suyoto. Pak Suyoto, perkawinannya belum lenyap kan? Ya. Perkawinannya belum lenyap kan? Oh, coba belum Pak, jangan sampai ya Pak ya. Baik. Ya, ini rasa-rasanya menjadi sebuah problema kita semua, sebuah persoalan. Tapi saya yakin sih harusnya ada solusi ya Pak ya. Tangi turu sing dicekel HP, bener? Betul. Sing digoleki HP, ya kan? Katanya melenyapkan kasih sayang. Apa kasih sayang kita menjadi lebih luas? Jadinya kasih sayangnya di mana-mana ya Pak. Ya. Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi di masing-masing person. Saya tanya sama Pak Jayusman dulu. Pak Jayusman, iki sing salah HP ini apa gini? Kesatu. Kedua, apakah ajaran Sabto Dharma bisa mengatasi atau memberikan solusi? Monggo dijawab. Yeah. Jadi sebetulnya tadi pertanyaannya bahwasanya HP itu bisa melenyapkan segala-galanya. Itu kembali lagi kepada kita, pribadi kita masing-masing. Memang terjadi di dalam keluarga kita. Tadi sampaikan oleh Ibu Sadana ini, kalau yang namanya manusia kita sendiri itu loh, bangun tidur yang dicari adalah HP. Bukan bagaimana kita kemudian bekerja dan sebagainya, tidak. Nah, ini sebetulnya kita yang harus mampu untuk memanage semuanya. Mengelola waktu kita. Manage your time. Ya, kelola waktu Anda dengan baik. Ya, karena apa? Keberhasilan kelak itu bukan karena HP, tapi sebuah kemauan. Ya, sebuah kemauan. Etikat bagaimana kita untuk kemudian melangkah lebih baik lagi. Artinya begini, ada keluarga ketika kita selesai bekerja, selesai kuliah, mereka duduk bersama, mereka seperti orang lain. Masing-masing belajar dalam arti pegang HP kan. Nah, kita harus punya komitmen. Ketika kita sudah dalam kondisi selesai bekerja, selesai kuliah, dan kita berada pada posisi di ruangan, HP harus dimatikan. Apapun bentuknya. Wah, kena disiplin tentara ini. Artinya apa? Sekarang kita ini mau menjadi apa namanya panutan atau bukan begitu kan? Betul. Ini harus kita manage. Kalau enggak, kita akan lena dan kemudian anak kita akan gagal. Apapun. Termasuk bagaimana iming-iming di media sosial, ya kan? Nah, contohnya ada barang-barang berharga, contohnya macam-macam lah. Jualan lah di situ. Jualan di online kan? Ada makanan dan sebagainya. Ini juga akan menjebak kemampuan kita, kemauan kita, dan juga keinginan kita kan begitu. Oke. Nah, jadi perlunya orang tua jadi panutan Pak. Ojo ngarang tapi kene dhewe ya sibuk. Alasane, lho ibu mungkin golek duit, ngono. Jangan seperti itu ya Pak ya. Itu kan alasan aja. Jadi konsekuensinya ya lek pas wayahe mangan tutup HP-ne ayo ini ngobrol. Nah, iya. Harus seperti itu ya. Seperti itu. Itu harus kita ciptakan. Gitu loh. Jadi mengelolanya saja sebenarnya jangan dimusuhin juga ya Pak ya HP-nya ya. HP-nya tetap ada. Nanti ada jeda waktu untuk bisa membuka HP. Kapan mereka melakukan komunikasi dengan temannya atau mungkin mereka belajar butuh informasi dari Google dan sebagainya. Monggo silakan. Tapi ada waktunya, gitu loh. Ada waktu. Manage your time. Manage your time. Waktunya, dikelola waktunya. Kira-kira Pak Suyoto bisa
Besok putunya, ayo pas mangan bareng ya harus ada waktu makan bareng. Biasanya arek mangan dewe-dewe yo. Kita kehilangan salah satu adab kita. Mangan dewe-dewe. Dulu kan ada bapak ibu seperti itu ya, Pak ya, anak tata kromone ya. Bapak duluan, kalau bapak yang belum datang ada khusus untuk bapak yang sepanjang. Tapi saya sekarang juga nggak gitu Pak. Saya mau ngikutin disiplinnya Pak Jayus deh. Sekarang waktunya mangan, ayo dekek kabeh, kan dulu kabeh. Baik, oke. Pertanyaan yang kedua nanti kita akan temukan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih Manage Your Mind dan peran keluarga dalam pendidikan anak adalah tema kita bersama saya Sapna Dewi dan narasumber kita dari Sabto Dharma. Ada pertanyaan dari ibu-ibu nih. Siapa? Kenalkan dulu. Ibu siapa? Saya Bu Titi Haryati, Jalan Kolonel Sugiono, Malang. Mengucapkan Pamuji Rahayu Bagas Waras. Saya mau bertanya tentang beda agama anak sama anak menantu ya, sekarang jadi anak saya. Ya, itu dulunya ya dipersatukan dalam warga Kerohanian Sabta Dharma, setelah itu menjalani masing-masing. Lah itu iya, sekarang saya mau ngajak lagi sungkan. Terus sama anak saya yang satunya lagi, dulunya juga sujud, tapi setelah di sekolahan 3 tahun di sekolahan itu terus tidak pernah pulang itu dan di asrama katut sama temennya, jadi sudah beda lagi, tidak sujud lagi, nganut agama lain. Setelah itu kita pengen mempersatukan lagi di Sabta Dharma. Gitu. Tapi kalau saya mau ngerasi suruh sujud lagi sama suami saya tidak boleh. Kita menganut saja Pancasila gitu. Berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Pertanyaan saya, apakah saya itu salah kalau kita untuk nekan anak saya supaya ikut sujud kerohanian Sabta Dharma lagi? Oh iya. Nah, itu ya pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Bu Titi. Nah, ini permasalahan di negara kita yang memang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi memang terjadi perkawinan campur, itu juga terjadi di keluarga kami, di keluarga saya. Bagaimana sih sebenarnya menyikapinya harusnya secara bijaksana? Mas Hari mungkin punya pengalaman walaupun tidak di dalam keluarganya sendiri, mungkin ada yang keluarga-keluarga lain seperti itu. Iya. Gimana Mas Hari? Jadi menurut saya ini Sabta Dharma ini kan datang untuk umat. Ya. Jadi yang penting kita berbuat baik untuk orang lain, begitu kan. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Begitu kita menemui hal seperti itu, iya, menurut saya ya enggak apa-apa. Yang penting perilaku sekarang, apapun keyakinan itu enggak ada masalah. Gitu. Kalaupun tadi harus dipaksakan kembali ke Sabta Dharma, itu saya kira juga malah kurang bijak. Yang penting kita sudah mencetak, Sabta Dharma sudah mencetak generasi yang budi luhur tadi, dimanapun dia berada. Saya kira demikian. Oh gitu ya? Iya. Singkat loh sebenarnya. Pak Jayus gimana Pak Jayus? Ya, saya pikir kalau penekanan itu apa yang dikatakan Pak Hari itu ya kurang etis, kurang bijaksana. Kita menjadi orang yang memiliki nafsu budi pekerti yang luhur, sehingga apa yang menjadi pilihan putra putri kita, oke lah. Sedangkan nanti yang menerima ataupun hasilnya itu juga putra-putri kita. Nah, karena di dalam ajaran kita pun tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap satu keyakinan apapun. Ini supaya kita menjadi orang yang egaliter gitu loh, enak dipandang, enak dirasakan, dan kemudian memberikan solusi yang baik, win-win solution bisa kita peroleh. Walaupun tadi dikatakan kalau penghasilnya dari Sabta Dharma dia harus begini, belum tentu juga kan gitu. Emang Sabta Dharma ada bisnisnya ya? Nah, artinya di luar itu, di luar itu. Cuman sekarang ini harus seperti kan ya. Bagaimana kemudian putra-putri ini kembali kepada jalur yang kita kehendaki. Itu ya prosesnya melalui sujud. Mohon kepada Allah yang Maha Kuasa diberikan pencerahan kepada yang bersangkutan. Itu pun tidak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Dan kalau memang itu kehendak daripada Allah yang Maha Kuasa, dia akan dituntun kembali kepada jalan kita. Kalau bukan kehendak Allah yang Maha Kuasa? Tidak bisa. Diikhlaskan saja. Diikhlaskan saja. Toh mereka nanti juga menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Itu yang kita inginkan. Itu aja Ibu. Iya. Itu ya Pak
Pak Jayus nggak punya pengalaman seperti ini ya? Belum ya? Yang pengalaman, di dua belum juga. Belum ya? Belum ya? Ya, Bu Titi, kira-kira bisa menangkap itu tadi ya? Ya, bisa kita menghimbau anak-anak kita supaya bisa kita berdoanya sebetulnya mengharap supaya anak kita mengharap, tetapi kepada yang Allah yang Maha. Oh, jadi nggak stres gitu loh Bu Titi. Aku pokoknya masuk alay di dikte, aku pokoknya anak putuku kudu ngene ngono. Kan jadi nggak sabto dharma gitu ya. Saya rasa begitu ya Bu Titi. Jadi memang ini adalah kendala kita di masyarakat yang majemuk ya. Kita kan nggak bisa mengurung anak-anak atas dasar cinta. Kan kudunya cinta be wong iki lho ya. Kan nggak bisa juga ya Ibu ya. Nanti stres deh Ibu. Iya. Itu tadi kata Pak Jayus, didoakan saja keinginan ibu itu kan keinginan, tapi kalau toh keinginan itu ternyata kehendak Allah yang Maha Kuasa jauh lebih punya maksud, kita menyerahkan saja dengan ikhlas. Katanya suami saya nanti kalau sudah dia nanti kalau dia sudah terpaksa itu dia akan masuk sendiri di Sabta Dharma. Mungkin kendalanya apa, dia kesusahan apa gitu, baru dia masuk ke Sabta Dharma. Itu begitu. Ini memang sudah sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Minded, asal nggak fanatik gitu ya semuanya ya. Minded oke, fanatik boleh, fanatik tidak. Fanatik itu setia membabi buta, pokoknya boleh kabeh gitu tuh loh ya. Itu sebenarnya tidak diperkenankan di dalam, gak enak lah, uripe gak damai lah kayak gitu ya Pak Jayus ya. Makanya yang penting udah bisa membuat anak kita menjadi satria utama. Itu Bu, satria utama ya. Iya. Sebenarnya tidak perlu kon agama dan keyakinanmu opo judule mereke, tapi perilakumu adalah satria. Perilaku Sabta Dharma. Satria utama. Nah, jadinya satria utama tadi ya, perilaku Sabta Dharma. Iya, amin. Gitu ya Bu ya. Ya, kami doakan Ibu damai, tentram dan bahagia. Amin. Dan semua keluarga seperti itu ya. Ya, baik. Pak Sari. Mas Sari ini putrinya tinggal satu yang belum. Ini kalau dihadapkan pada persoalan seperti itu, ini kan ceritanya orang lain, kita bisa kasih nasihat nih ceritanya. Tapi ketika dihadapkan pada cintanya putrinya pada orang yang berkeyakinan berbeda, dan ternyata keyakinan berbeda itu ternyata sama-sama kuatnya, apa yang akan dilakukan Mas Sari? Apa Nduk, ini calonku tak wawancara dhisik gitu misalnya gitu. Ada apa standar apa Pak? Pak Jayus standarisasinya. Gimana Mas Sari? Tak kayak kejutan ya Mas Sari. Iya. Iya, apa ya mikir iki. Gimana Mas Sari? Saya sudah pertimbangan itu semua. Karena setiap manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi anak saya sudah saya kasih gambaran tentang bagaimana nanti dia memilih calon, ya. Walaupun saya sendiri juga tetap dalam hati memberikan kebebasan. Jadi artinya tadi itu yang awal saya katakan, antara ibu dengan bapak ini kan punya strategi sendiri. Dia juga saya antara lahir dan batin ini juga punya cara lahiriah saya bagaimana anak saya mengikuti apa yang saya arahkan, tapi dalam batin saya tetap berpuasa diri kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa tentang anak saya. Yang penting anak saya mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Dan juga bagaimana dia tetap ya dimanapun dia berkeyakinan, ini dia tetap berpegang teguh pada ajaran Sabta Dharma yang sudah kita tanam sejak dini tadi. Itu yang paling penting. Oke, ini ajaran moralitas budi pekerti luhur Pak Jayus. Misalnya Pak Jayus, ternyata anak panjenengan cinta kepada anak yang ndugal lah istilahnya. Apa yang dilakukan? Cinta loh, banget loh. Lek perlu tak ewangi minggat jarene anake. Yo Pak Jayus. Jadi kita proses spiritual. Permohonan kepada Allah yang Maha Kuasa. Oh tetap ya, ke dalam ya? Tetap ke dalam ya? Introspeksi diri, kemudian kita melakukan yang namanya ritual. Jadi begini, di dalam ajaran Sabta Dharma itu ada konsep bagaimana kita kemudian menjadikan anak ini menurut kepada kita dan sesuai dengan koridor kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ini prosesnya dengan maneges. Mohon petunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga nanti ketika kita menghadapi hal semacam ini,
kita mohon untuk dihindarkan. Dan ini semuanya kehendak kita yang kemudian kita harapkan juga kehendak daripada Allah yang Maha Kuasa. Yang terbaik untuk putra putri kita. Nggak mungkin dong kalau kita ingin punya menantu dugal dan sebagainya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tetapi kalau ini dihadapkan ini, kita harus sebelum menikah kita ada proses yang sedemikian ini. Ya, artinya mohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan itu tidak bisa kita lakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu secara beruntun. Dan ini pengalaman, jadi anak pertama saya juga sama seperti itu. Oh gitu ya? Oh iya, pacarnya itu juga sama kayak gitu. Harus seperti itu. Tapi endingnya juga kembali itu ketemunya dengan Sabta Dharma. Padahal awalnya kita juga udah ketir-ketir ini. Karena kebetulan juga dalam jiwanya itu juga kurang bagus. Mereka-mereka yang selama ini dipacari itu. Karena cintanya hanya karena itu lihat lahiriah. Ya, cinta itu kan hanya nafsu belaka, tapi bagaimana cinta secara spiritual itu kan harusnya kita tarik ke dalam gitu. Makanya kenapa beliau-beliau ini para tuntunan ini sesepuh kita ini seperti itu gitulah. Ya, tapi kan anak-anak butuh pengalaman. Ketika dia ini cinta beneran, cinta nafsu, apa cinta toko Gusti Allah. Itu kan perlu proses. Perlu proses kan untuk mengenal. Ini proses pendewasaannya ke situ. Ya. Betul. Makanya kita berikan kebebasan pada itu. Iya. Dan orang tua tetap mendidik iki lho rasane ini. Balik lagi ke sujud gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Baik. Terima kasih Pak Jayus, Mas Hari. Luar biasa sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih sekali pertanyaannya. Bagus sekali. Saya juga bertambah wawasan saya pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa Dhamma TV, saya rasa semua agama akan mengajarkan yang namanya moralitas dan budi pekerti luhur. Tinggal manusianya berproses di mana di dalam kehidupannya diolah sedemikian rupa. Jadi jangan salah bahwa ketika ajaran ini baik, suatu ajaran yang baik, tetapi diterima oleh orang-orang atau manusia-manusia yang mungkin kalau istilahnya masih hijau ya, kalau buah itu masih hijau, ada proses menuju ke kedewasaan atau kematangan. Nah, cukup sabarkah kita menghadapi anak-anak kita tumbuh dewasa? Ini harus disertai oleh orang tua juga yang telah mengalami mungkin jatuh bangun di dalam kehidupannya, sehingga bisa membimbing, gak cuman nyalahno seperti itu ya, Pak. Dan ternyata di Sabto Dharma juga mempunyai metode-metode di mana kita mengening, melihat ke dalam diri, dan tentunya mendengarkan suara kebenaran dari Allah yang Maha Kuasa. Seperti itu kira-kira kesimpulannya. Baik pemirsa Dhamma TV, ternyata di negeri kita Nusantara ini juga mempunyai ajaran budi luhur pekerti yang mungkin cocok buat kita dan tidak ada salahnya juga kita pelajari. Saya juga ingin belajar ternyata. Baik, tentunya kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.